sebagai penentu, bukan dari penjumlah 5 fitur mobil ini lebih mudah dari PSSI. Dan PSSI adalah instrumen yang sudah tervalidasi. Terus ini konsepnya. Jadi Google Form tuh ini tuh kayak satu bagian. Terus bagian yang PSS itu 15 fitur tuh ya. Terus ini tuh yang jadi pertanyaannya, support lah ini ya. Supportnya Pak. Jadi yang lebih nggak boleh gitu. Nggak bisa. Kalau pakai ada support itu berarti nggak jalan model kita hilang, jadi kayak button model. Kita ini kan mau buat model buat model prediksi, buat model klasifikasi orang ini stres atau enggak, berdasarkan murni hanya berdasarkan 15 fitur itu. Ini kan bisa di follow up dia. Ini coba langsung saya berikan saran terbaik. Coba tuliskan saja, berikan saran terbaik Anda jika saya dalam membangun model klasifikasi stres hanya menggunakan, kita arahkan dia tadi itu 15 fitur di copy paste saja, fitur yakni gitu kan. Ini arahkan nih, tidak usah kita diarahkan dia karena kita bukan di bidang psikologi mungkin oke. Ini ada itu ya, itu betul, tapi itu penelitian orang ini psikolog. Kita Triani lebih ke sebenarnya bukan di stresnya pun. Sebenarnya bukan poin Tria itu di stresnya sebenarnya, tapi poin Tria itu modelnya, nilai A-nya kita kuliah ini. Berarti Pak, kalau misalkan dari 15 fitur itu untuk nentuin stress levelnya itu ininya itu kan tambahkan kan? Belum. Kita gitu dulu, coba pancing dulu dia bagaimana dia memberikan itu. Ini kayak gini modelnya 15 fitur. Tuh ini masih ada lagi PSS nih. Maksudnya gini, balik lagi. PSS tidak dijadikan fitur katanya Pak. Nah, kan dia bagus kan? PSS tidak dijadikan fitur, itu dia yang paling sering digunakan dalam penelitian kan? Paham enggak artinya? Pelan-pelan. Nah. PSS 10 itu apa yang telah tervalidasi itu apa? Coba ini dibantu. PSS 10 yang telah tervalidasi itu apa? PSS 10 yang telah tervalidasi. Ada ketentuan suka dia. Jelaskan. Ya, jelaskan dengan sederhana. Jadi gitu ya. Itu bisa menunjukkan teori fitur kita hilang semuanya. Kuesioner yang digunakan untuk mengkorupsi riset dan stres yang dirasakan Ini 1 bulan terakhir. Pergi kan workshop. Iya, tapi nggak pakai benda lagi ya. Begini nggak usah kayak semacam itu. Oh iya, pertanyaannya semuanya dalam 1 bulan. Ini dalam 1 bulan terakhir, Nah, ini menghabiskan sayur asamnya ya, jangan lupa. Boleh nggak? Kami belum sholat Pak. Sholat sih sebelum. Sebentar. Ya, sholat sih sebentar. Ini tidak lama kan? Ini kan mesti di mobil. Nah, di mobil ya. Pertama kali tadi workshop itu ya. Apa nih? Wiko workshop. Ini semua begini. Mana tempat-tempat? Mana ada? Oh, di mana? Ada di sini. Nunggu info jam 3 kan? Jam 3 kita udah dapat. Gini maksud saya ini machine learningnya tidak jalan berarti.
Makanya mereka belum pernah bertemu sama orangnya. Jadi jangan lagi. Sebentar. Berarti Ria masukkan itu. Terus gua aja yang turun. Iya iyalah kami udah. Allah. Bisa terlalu musik. Oh, Dia kan mahasiswanya ya. Musik Kenapa kan. belum tidak ikut pusing? iya. Ngapa gitu? Nggak boleh gitu. Aku bikin pusing. Kamu bikin pusing Mbak Preska. Astagfirullah. Kenapa Pak Tommy gitu? Kan Pak Tommy pusing. Waalaikumsalam. Pak Tommy pusing mahasiswa nak bimbingan Pak. Jangan gitu Pak, Bibi minta time out dulu. Sholat. Pak sebentar ya Pak, Allah Bapak udah sampai tuh. Ih, pakai baju kaos. Nggak ngajar. Hasil kalau bilang kayak gitu. Sebenarnya dia tuh kok di kuesioner kan ada perhitungan sendiri. Tapi kan kita tidak menghitungnya dari kuesioner sebenarnya. Kuesioner itu sebagai alat yang mensupport kita bagaimana model itu bisa berjalan. Itu ya itu dulu, pisahkan dulu itu. Paham enggak? Jadi gini, Ria harus menempatkan secara persis bahwa kuesioner itu adalah alat bantu kita untuk mudahnya itu alat bantu untuk mengisi data di dataset dataset final kuesioner itu ya tugasnya. Tapi di kuesioner itu tidak boleh Rabu ya. di kuesioner itu tidak boleh kita adopsi, kan ada kan bagaimana cara membagi kuesioner, bagaimana cara menerapkan kuesioner, bagaimana cara menghitung kuesioner, ada rumus-rumusnya khusus, terutama yang belajar di statistik. Nah, mereka akan tahu lebih detail tuh bagaimana cara ngitungnya. Kita kan tidak sampai ke situ, saya pun tidak tahu cara ngitung bagaimana. Itu kita kesampingkan, yang dibilang ChatGPT itu sampai mengarah ke situ terlalu dalam. Yang kita lakukan cukup dari pertanyaan ini kan dia nyimpan angka nih ya, betul kata Tria, Pak dari angka ini mau diapakan Pak akhirnya, kan gitu kan, itu kan. Pertanyaan itu ndak elegan kalau kita jawab, kita cukup balikan lagi ke tadi, kita kembalikan lagi dia ke apa, ke dataset yang kita download tuh, bagaimana mereka menghitung di dataset itu sampai dapat hasilnya tergolong stres, tergolong sedang. Nah, itu gimana operasinya? Iya enggak? Itu bagaimana tuh dia dapat tuh 1, 0 tuh di balik layar tuh. Kalau saya sih itu gimana? Bisa jawab? Coba cari ya, ya. Dari penjumlahan, tapi kan penjumlahannya kan ada yang variasi ya, ada yang 25 gitu kan. dan Tapi hasilnya tetap 1. ada yang kayak dalam 5 pertanyaan tuh ada yang negatif, ada yang positif. Itulah dia sebenarnya. Kok kita ngitung gini kan, atau ngitung kuesioner secara manual kan susah. Itulah dia peran machine learning. Jadi kita kesampingkan dulu bagaimana dia menghitung di dalamnya ini seperti apa, kan gini ya. Sampai sini berarti kan. Sampai sini. Sampailah di 1. Benar kan? Atau di sini sampailah dia 2. Ih kok ada 2? Oh iya 012 ya. 1, 2. Sampailah dia 2, kan kita tidak tahu perhitungannya nih. Itulah kita tadi gunakan machine learning. Jadi kayak kita belajar iris kemarin. Iris dataset iris yang awal-awal di atas. Oh iya. Kan dapat tuh sepal link, sepal width, sepal itu nilai-nilai semuanya kan 25. Nah, kita tidak tahu bagaimana caranya dia ngitung di balik layar, tapi kita tahu ketika sepal length-nya 2, sepal width-nya 3, sepal petal length-nya 3 misalnya, dia pasti bunganya iris setosa